Inspirasi hari ini, diam saja, tidak ada gunanya. 2 Raja-Raja 7 ayat yang ketiga sampai yang keempat. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ketika kita mendengar dan membaca kitab 2 Raja-Raja pasal 7, maka kita harus melihat secara utuh bagaimana kisahnya adalah bangsa Israel mengalami masa yang sangat sukar karena mereka dikepung oleh bangsa Aram, dan mengakibatkan mereka mengalami masa krisis ekonomi yang sungguh luar biasa. Bahkan dikatakan di ayat-ayat yang sebelumnya harga kotoran merpati itu sangat mahal, dan juga harga kepala dari keledai juga mahal. Artinya barang-barang yang tidak berguna pun sangat mahal harganya karena orang-orang sangat membutuhkan dengan kelaparan yang merajalela. Namun di dalam kisah kelaparan bangsa itu ada satu yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, adalah keempat orang kusta. Ketika mereka juga mengalami dampak dari krisis yang ada di kota, mereka memutuskan untuk diam atau bergerak. Nah, tetapi ketika mereka duduk-duduk dan mereka bicara-bicara, mereka memutuskan untuk mereka melangkah ke kota, sebab mereka sadar betul dengan kondisi mereka bahwa kami orang kusta kalaupun mati itu sudah biasa. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil dari 2 Raja-Raja pasal 7 tentang orang-orang kusta ini adalah gini, bahwa hidup ini adalah satu keputusan. Ketika kita menyadari kondisi kita terancam, terjepit, maka prinsipnya yang diajarkan adalah jangan diam saja, ambil keputusan. Karena keputusan itu akan menghasilkan satu langkah yang luar biasa, yang akan membuat sesuatu pembaharuan dalam diri kita. Jadi jangan diam, ambillah keputusan yang tepat ketika kita melangkah. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah mereka berinisiatif. Sebab di dalam kondisi yang sulit, mereka menyadari kalau saya tidak inisiatif, saya tidak akan menemukan sesuatu. Dan yang ketiga yang bisa kita temukan adalah mereka punya tekad dan keberanian. Tekad dan keberanian itu menentukan dari inisiatif itu dan keputusan itu yang mereka terapkan, sehingga ketika mereka melangkah, mereka menyadari bahwa ada satu kesempatan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa, bahwa harga dari tepung itu akan sangat murah sekali, dan itu tergenapi ketika mereka masuk menerobos. Jadi keberanian kita menerobos itu membuat satu kesempatan baru. Ketika kita menyadari dalam krisis yang ada dalam diri kita, beranilah kita mengambil keputusan, beranilah kita mengambil inisiatif, beranilah kita menerobos, sebab kita akan melihat pintu akan terbuka, anugerah Tuhan akan dibukakan, dan kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan. Percayalah, diam saja tidak ada gunanya. Lakukan, kerjakan apa yang bisa kita buat. Kalaupun kita diam, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalaupun kita bergerak, Tuhan akan melihat. Tuhan akan menyatakan sesuatu yang terbesar dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.